Pada malam tanggal 26 Desember 2022 di Hurricane City, Utah, polisi dapat telepon darurat dari seorang pria bernama Jose Palacios Pascasio yang ngaku lagi ketakutan karena dikejar-kejar sama mafia Meksiko. Tapi pas polisi datang buat nemuin dia di sebuah pom bensin, Jose malah teriak-teriak pakai bahasa Spanyol dan langsung tancap gas dan kabur entah kemana. Karena polisi ngeliat gelagat Jose yang udah nggak bener dan diduga kuat lagi paranoid parah, mereka sempat ngebiarin dan mutusin buat batalin pengejaran biar si Jose gak makin nekat. Nah, sesaat setelah itu, polisi malah dapat laporan lagi kalau ada kecelakaan beruntun gak jauh dari situ. Yang ternyata itu adalah mobil si Jose yang habis ngehantam mobil sepasang suami istri. Pas diselidiki petugas, korban suami istri yang lagi shock ini bilang kalau si Jose kayak sengaja pengen bunuh diri karena nekat nyetir ngelawan arah buat ngehantam mobil mereka secara adu banteng. You guys okay? That looked like he was trying to kill himself. Where's he at? I don't know. I tried to swerve away from him, and he was literally trying to hit us head on. Okay. Are you guys all right? My ear's a little Control rattled. Forks 34. Can you have medical respond for the secondary vehicle? You guys husband and wife? Engaged. It's okay. All right, you're safe. Just take a deep breath. What's important right now is to control your breathing, all right? We need to slow it down a little bit, okay? So just the deep, slow breaths, okay? I have medical. They're gonna come out here. They're gonna check on you guys, okay? Untungnya Pak Sutrini selamat dan pas polisi nanya ke warga sekitar, ada saksi mata yang bilang kalau si Jose udah keluar dari mobil dan lari masuk ke arah komplek perumahan warga. Singkat cerita, setelah dapat info dari warga, polisi akhirnya nemuin sebuah rumah di komplek itu yang ternyata baru aja dibobol sama si Jose buat tempat sembunyi. Sialnya, di dalam rumah itu lagi ada satu keluarga dengan dua anak kecil yang posisinya kejebak di lantai atas. Pas tim polisi mulai masuk buat nyisir, anjing K9 langsung dilepas buat ngelumpuhin pelaku. Tapi si Jose ini mendadak ngeluarin pisau komando sepanjang 15 cm dan inilah yang terjadi. Where's the knife? It's on 5 speed, 5 speed. Just stay up there! Hey, stay up there! Stay there! Okay, I'm there! Stay in the room! Akibat tindakan tegas dari petugas, si Kopet akhirnya dinyatakan meninggal di tempat akibat luka tembak. Sementara itu anjing K9 yang jadi korban ngalamin luka tusuk parah di bagian leher sampai arteri dan tenggorokannya robek sehingga harus langsung dilarikan ke rumah sakit hewan darurat. Karena pelakunya udah koit di tempat, otomatis nggak ada proses hukum atau persidangan pidana buat si Jose ini. Di sisi lain, petugas yang menembak dipastikan aman dan sama sekali tidak diadili karena hasil investigasi resmi menyatakan tindakan tersebut murni sebagai self-defense yang sah demi melindungi nyawa petugas dan anak-anak di dalam rumah. Mereka justru dianugerahi penghargaan tertinggi Medal of Valor bersama anjing K9 dari kepolisian setempat sebagai bentuk apresiasi atas keberanian luar biasa mereka dalam menghadapi situasi maut tersebut.